Channel Dengar Buku Official mempersembahkan sinopsis buku Ego is My Enemy, karya Ryan Holiday. Selamat mendengarkan. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday terdiri dari 3 bagian besar dan masing-masing bagian terdiri dari beberapa bab. Berikut adalah daftar bab dalam buku ini. Bagian 1 dari buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday berjudul Aspirasi, dan terdiri dari 5 bab yang membahas tentang bagaimana ego dapat mempengaruhi cara kita bermimpi, ambisi kita, cara kita menghadapi kegagalan, dan bagaimana kita dapat menjadi bijaksana. 1. Ego adalah musuh. Bab pertama, Ego adalah musuh, membahas tentang bagaimana ego dapat menjadi musuh terbesar kita dalam mencapai kesuksesan dan bagaimana kita harus belajar untuk mengendalikan ego kita. 2. Ambisi. Bab kedua, Ambisi, membahas tentang bagaimana ego dapat memengaruhi cara kita bermimpi dan mencapai tujuan kita. Ryan Holiday menekankan pentingnya memiliki ambisi yang sehat dan tidak membiarkan ego mengambil alih. 3. Kegagalan. Bab ketiga, Kegagalan, membahas tentang bagaimana ego dapat memengaruhi cara kita menghadapi kegagalan dan bagaimana kita harus belajar dari kegagalan kita. 4. Kesuksesan. Bab keempat, Kesuksesan, membahas tentang bagaimana ego dapat memengaruhi cara kita mengukur kesuksesan dan bagaimana kita harus fokus pada tindakan dan hasil daripada mencari pengakuan. 5. Kebijaksanaan. Bab kelima, Kebijaksanaan, membahas tentang bagaimana kita dapat menjadi bijaksana dan menghindari jebakan ego dengan cara belajar dari pengalaman orang lain, merenungkan kehidupan kita, dan selalu mempertahankan kerendahan hati. Secara keseluruhan, bagian 1 dari buku, Ego is the Enemy, menekankan pentingnya untuk mengendalikan ego kita dan mengembangkan sikap rendah hati dan bijaksana dalam hidup kita. Hal ini sangat penting dalam meraih kesuksesan yang sejati dan bahagia. Bagian 2 dari buku, Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday berjudul Kesuksesan, dan terdiri dari 5 bab yang membahas tentang bagaimana ego dapat mempengaruhi cara kita mengukur kesuksesan, menemukan tujuan hidup, memahami pentingnya saling mengerti dan kepemimpinan yang baik, serta bagaimana kesuksesan yang penuh bahaya dapat membawa kita pada jalan kehancuran. 6. Kesuksesan yang penuh bahaya. Bab ke-6, Kesuksesan yang penuh bahaya, membahas tentang bagaimana kesuksesan dapat membuat kita menjadi lengah dan terlena, sehingga kita tidak lagi berkembang dan menjadi mandiri. 7. Kesuksesan palsu dan asli. Bab ke-7, Kesuksesan palsu dan asli, membahas tentang bagaimana kita seringkali memilih jalan pintas untuk mencapai kesuksesan, seperti mencari pengakuan dan popularitas, tanpa benar-benar memperhatikan kualitas dan keberhasilan yang sejati. 8. Manusia berhati besar. Bab ke-8, Manusia berhati besar, membahas tentang bagaimana kita dapat menjadi manusia berhati besar dengan menghilangkan ego kita dan fokus pada kepentingan orang lain. 9. Saling mengerti. Bab ke-9, Saling mengerti, membahas tentang pentingnya saling mengerti dalam mencapai kesuksesan dan bagaimana ego dapat menghambat proses ini. 10. Kepemimpinan. Bab ke-10, Kepemimpinan, membahas tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dengan memahami bahwa keberhasilan bukan semata-mata tentang diri kita sendiri, melainkan tentang membantu orang lain mencapai tujuannya. Dalam bagian ini, Ryan Holiday menunjukkan bahwa kesuksesan yang sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan kita, tetapi juga tentang bagaimana kita mencapainya. Kesuksesan sejati tidak melibatkan ego yang besar dan mencari pengakuan, tetapi melibatkan sikap rendah hati dan melayani orang lain. Kita juga belajar bahwa kesuksesan yang penuh bahaya dapat membawa kita pada jalan kehancuran. Kesuksesan yang sejati adalah tentang berkembang dan belajar, serta membantu orang lain dalam prosesnya. Dalam keseluruhan, bagian 2 dari buku, Ego is the Enemy, mengajarkan kepada kita bagaimana ego dapat mempengaruhi cara kita mengukur kesuksesan dan bagaimana kita dapat membangun sikap yang benar untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Bagian 3 dari buku, Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday berfokus pada tema kegagalan. Dalam bagian ini, Holiday membahas berbagai cara dalam menghadapi kegagalan, bagaimana menghindarinya, serta bagaimana kegagalan dapat membantu kita berkembang sebagai individu.
11. Kerendahan hati dan belajar dari kegagalan. Bab ke-11. Kerendahan hati dan belajar dari kegagalan, mengajarkan kita untuk tidak takut akan kegagalan, dan untuk selalu memiliki sikap rendah hati ketika kita gagal. Halide menjelaskan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, dan bahwa kita harus belajar dari kesalahan kita agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu. 12. Menghindari pintu masuk kegagalan. Bab ke-12. Menghindari pintu masuk kegagalan, membahas tentang bagaimana ego dapat membawa kita ke arah kegagalan, dan cara menghindari pintu masuk yang dapat memperburuk situasi kita. Halide menekankan pentingnya untuk tetap rendah hati dan tidak terlalu percaya diri, serta untuk tidak mengambil risiko yang berlebihan. 13. Kegagalan dan identitas. Bab ke-13. Kegagalan dan identitas, membahas tentang bagaimana ego dapat terikat pada identitas kita, dan bagaimana kegagalan dapat mengancam identitas kita. Halide menekankan pentingnya untuk tidak terikat pada identitas kita dan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kegagalan dengan sikap rendah hati. 14. Mengembangkan diri. Bab ke-14, mengembangkan diri, membahas tentang bagaimana kita dapat menggunakan kegagalan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Halide menjelaskan bahwa kegagalan dapat membuka pintu untuk kesempatan baru dan dapat membantu kita menemukan makna dalam hidup. 15. Akhir dari ego. Bab ke-15 dan terakhir, akhir dari ego, adalah bab penutup buku yang mengajarkan kita tentang pentingnya menyingkirkan ego kita dan memfokuskan diri pada tugas yang lebih besar. Halide menekankan bahwa ego dapat menjadi halangan dalam pencapaian kesuksesan, dan bahwa kita harus selalu memiliki sikap rendah hati dan berfokus pada tugas kita. Secara keseluruhan, bagian ketiga dari buku, Ego is the Enemy, mengajarkan kita tentang bagaimana menghadapi kegagalan dengan sikap rendah hati, menghindari pintu masuk kegagalan, dan bagaimana kegagalan dapat membantu kita berkembang sebagai individu. Dalam bab terakhir, Halide menekankan pentingnya menyingkirkan ego kita untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Buku, Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday adalah buku self-help yang membahas tentang bahaya ego yang dapat menghambat kesuksesan seseorang dalam hidup dan karir. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aspirasi, sukses, dan kegagalan, dan di setiap bagian terdapat berbagai kisah inspiratif dan pelajaran yang dapat diambil untuk mengatasi ego. Bagian pertama buku ini, aspirasi, membahas tentang bagaimana ego dapat menghalangi seseorang untuk mencapai tujuannya. Ryan Holiday menyatakan bahwa ego seringkali membuat seseorang merasa lebih pintar dan lebih berpengalaman dari yang sebenarnya, sehingga menghalangi seseorang untuk belajar dan berkembang. Ryan Holiday menekankan pentingnya rendah hati dalam mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Ia juga menyebutkan beberapa karakteristik orang yang rendah hati, seperti menerima kritik dan memperbaiki diri, tidak menunjukkan keunggulan diri dan berusaha untuk terus belajar dan berkembang. Bagian kedua, sukses, membahas tentang bagaimana ego dapat memengaruhi seseorang setelah mencapai kesuksesan. Ryan Holiday mengatakan bahwa keberhasilan dapat membuat seseorang merasa sombong dan merasa tidak perlu lagi belajar atau berusaha. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya untuk tetap rendah hati dan terus belajar, meskipun sudah mencapai sukses. Ryan Holiday juga menekankan pentingnya fokus pada pekerjaan dan tugas yang dihadapi saat ini, dan tidak terlalu memikirkan tentang penghargaan atau pujian di masa depan. Ia menekankan pentingnya mempertahankan dedikasi dan integritas, serta menghindari godaan untuk merasa lebih hebat dari yang sebenarnya. Bagian ketiga, kegagalan, membahas tentang bagaimana ego dapat mempengaruhi cara seseorang menghadapi kegagalan. Ryan Holiday menekankan pentingnya untuk tetap tegar dan belajar dari kegagalan, bukan meratapi kegagalan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya untuk mengakui kesalahan dan belajar darinya, bukan mencari kambing hitam atau alasan lain. Ryan Holiday juga membahas tentang pentingnya memiliki sikap yang positif dan proaktif dalam menghadapi kegagalan, dan tidak menyerah pada kesulitan. Ia menekankan pentingnya tetap rendah hati dan terus belajar, serta menghindari godaan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Secara keseluruhan, buku Ego is the Enemy memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana mengatasi ego yang dapat menghambat kesuksesan seseorang.
Ryan Holiday menekankan pentingnya rendah hati, fokus pada pekerjaan, dan belajar dari kegagalan, serta menghindari godaan untuk merasa lebih hebat dari yang sebenarnya. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin mengembangkan diri dan mencapai kesuksesan dalam hidup dan karir. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday adalah buku yang menarik dan sangat relevan untuk dibaca dalam era saat ini, di mana kita sering melihat banyak orang yang terjebak dalam ego dan keinginan untuk menjadi terkenal atau sukses di media sosial. Dalam buku ini, Ryan Holiday mengajak pembaca untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan memperhatikan bagaimana ego dapat memengaruhi hidup mereka. Ia menekankan pentingnya rendah hati, kejujuran, dan kerendahan hati dalam mencapai kesuksesan yang sejati. Ryan Holiday juga mengambil contoh dari sejarah dan kehidupan nyata, seperti Napoleon Bonaparte, Steve Jobs, dan Kobe Bryant, untuk menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi musuh terbesar seseorang dan menghambat kesuksesan mereka. Buku ini mengajarkan bahwa ego dapat merusak karir, hubungan, dan kebahagiaan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengendalikan ego kita dan mempertahankan kerendahan hati dalam hidup. Secara keseluruhan, buku Ego is the Enemy sangat inspiratif dan membuka mata kita tentang bagaimana ego dapat memengaruhi hidup kita. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri dan mencapai kesuksesan yang sejati dalam hidup. Terima kasih. Nantikan sinopsis buku lainnya hanya di channel Dengar Buku Official.